Kita lihat kan India, Jerman ini kan apakah sudah meminta begitu ya Indonesia biar bisa masuk ke batu bara yang lagi mereka butuhkan ya kedua negara tersebut, dan apakah memang opportunity itu, kesempatan itu juga ada, bisa nggak kita masuk untuk lebih banyak lagi ke dua negara ini, India, Jerman? Kalau dari sisi India, karena memang pasar kita di Pasifik ya, kita kan pasar batu bara itu ada Atlantik Pasifik. Terus terang kalau Atlantik itu Indonesia hanya memiliki pasar di bawah 5%, bahkan mungkin mendekati 2%. Karena satu, memang big cost di batu bara itu kan ditransportasi, Mbak Maria. Sehingga kalau kita melihat event Jerman kekurangan, karena Jerman itu impor dari Rusia itu sekitar 7%, bahkan Cina lebih tinggi ya, 17% impor dari Rusia. Dengan Jerman menetapkan dia tidak impor dari Rusia, maka Jerman mencari pengganti. Tentu mencari penggantinya adalah dua hal. Satu, kualitas yang match, dan ini cocok dengan Kolombia dan South Africa. Yang kedua, distance dari sisi jarak memang lebih dekat South Africa, Kolombia. Kalau Indonesia masuk ke Eropa bisa saja, namun memang freight cost-nya tinggi, sehingga sensitifnya kalau harga nanti turun tentunya akan berbeda, akan terbalik, sehingga memang kesempatan ada itu hanya terjadi pada saat harga tinggi. Dan ini berbeda dengan Australia. Australia itu even lebih jauh, namun kan kita melihat bagaimana dominan perusahaan Australia itu kan perusahaan besar, sehingga loading facility, pelabuhan di facility juga kapal-kapal besar, mungkin ke Eropa lebih ke Capesize gitu. Sehingga Indonesia itu kesempatan ada saja, Mbak, dengan menggantikan Jerman yang 7%, namun kesempatan itu hanya terjadi kalau harga tinggi dan freight cost tinggi. Tentu ini menjadi kesempatan yang baik, namun tidak akan mampu secara presentasi mengejar atau melebihi pasar Indonesia ke arah Pasifik, Mbak, atau ke ke pasar-pasar yang kita miliki saat ini seperti India, Taiwan, Korea, seperti itu. Nah, ya, bisa nggak sih Pak kita mungkin meningkatkan jumlahnya begitu ya, dari 5% ini, bisa nggak lebih, makanya lebih, saya tadi sempat sampaikan begitu ya, masuknya lebih banyak lagi begitu, karena kan di sana kebutuhannya juga cukup besar. Bisa saja, tapi menurut saya limited, karena satu, memang dominan kualitas batu bara Indonesia itu kan kalori menengah, karena yang rata-rata yang diekspor Australia maupun permintaan Jerman itu kan lebih kalori di atas 6.000, dan kita juga sangat terbatas. Sehingga menurut saya memang dengan kondisi South Africa terkendala dengan infrastruktur, dan Kolombia terhadap labor atau kondisi permasalahan negaranya, Kolombia tentu dia akan menarik Indonesia, dan ini bisa saja diangkat. Namun kita harus satu, mampu menjaga harga tetap setinggi ini. Tentunya bukan wilayah kita, namun freight masih kita jaga dengan efisiensi. Selama freightnya itu masih ketemu dengan harga, ya make sense juga. Namun kalau dari sisi kualitas, kalau kita melihat sebaran batu bara, akan terbatas siapa pelaku yang akan bisa mengekspor ke Eropa, gitu, Bu Maria. Oke. Ya. Nah, kemarin kan juga sempat ada obrolan nih Pak, katanya Jerman dan juga ESDM sendiri begitu ya, mungkin atau tidak netralisasi nanti begitu ya batu bara kita ke Jerman begitu, karena mengingat mungkin mata rantai dari suplai batu bara di Rusia ini akan di stop nanti di bulan Agustus ya, berarti kita mungkin ada beberapa bulan mungkin untuk benar-benar merealisasikan itu, atau seperti apa nih Pak Singgi update-nya? Saya setuju kalau memang kondisi ini, namanya juga energi kan, kita harus memetakan jangka panjangnya. Kalau kita melihat peta kondisi energi ke depan, tentu G2G discussion itu perlu dilakukan. Menurut saya bukan saja ke Jerman ya dalam arti mengambil, namun demikian kan kembali lagi perhitungannya kepada keekonomian. Walaupun kita bicara G2G kan apapun kan kembalinya batu bara dipakai listrik, kembali lagi harga keekonomian gitu. Namun demikian menurut saya memang kalau ini dibangun G2G, bukan saja kepada opportunity yang akan dibangun, tapi yang telah terbangun pun, karena 54% ekspor kita itu ke Cina dan India, ini pun juga perlu kita selalu menempatkan komunikasi di G2G, karena pada saat India menaikkan produksi, demikian juga Cina menaikkan produksi, dan Cina berkomitmen untuk peak emisi di 2030, dan dia akan flat pemakaian batu bara 2025, India juga akan menaikkan batu bara, dan dia tentunya, dan dia juga akan membatasi juga ke depannya
bahkan produksi India itu akan di 2029 itu sampai ke angka 1,4 yang sekarang sekitar 900-an, sehingga menurut saya komunikasi perlu dilakukan untuk ruang baru yang akan dibuka dan untuk menjaga ruang yang telah ada agar negara importer juga tidak segera mematikan, tapi berkomunikasi Indonesia yang notabene kita itu 75%-nya memang untuk ekspor, Bu Maria.